Nah, saat ini yang paling menonjol masalah hukum adalah ijazah palsu. Tudingan atau fitnah ijazah palsu yang dikaitkan dengan Pak Jokowi. Kan? Padahal publik ini sebenarnya sudah terang benderang ya bahwa yang dituduhkan itu sebenarnya sangat-sangat salah. Makanya jatuh ke fitnah kan gitu loh. Betul. Tetapi gerombolan ini ya kawan-kawan ini saya suka menggunakan istilah gerombolan sih memang. Karena orangnya itu mulu gitu loh. Kelompok rusuh terus gitu loh. Nah, kelompok rusuh ya. Kemarin Bung Firdaus itu sampai meminta presiden mengeluarkan semacam impres atau kepres gitu ya. Regulasi kira-kira untuk supaya orang-orang ini ya dibikinlah suatu larangan gitu loh. Ya kan, atau apakah ditangkap atau apa, tapi kira-kira bahwa ini hanya bisa presiden yang menyelesaikan. Kalau enggak, ini mereka enggak akan henti-hentinya bikin kacau. Gimana Bung? Bisa dijelaskan lebih detail nggak di sini? Jadi begini, penghambat investasi masuk ke Indonesia, investor masuk ke Indonesia ada salah satunya itu. Kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini sekarang lagi mungkin mencanangkan merazia preman, ya orang yang rusuh-rusuh gitu. Kenapa sih rombongan Rismond dengan si Roy Suryo ini kenapa nggak dikategorikan seperti itu gitu loh? Dirazia, di rumahnya ditangkap gitu kan? Disamakan dengan preman-preman itu gitu loh. Karena mengacau. Karena ngacau kan sama. Tujuannya memberantas preman sekarang ini kan karena memang agar investor ini agar nyaman gitu kan. Tetapi kalau provokatornya didiamkan tetap aja akan muncul preman baru. Makanya bilang saya bisa menyematkan mereka ini ya sama dengan preman. Karena kegiatannya itu terus, nanti beda judul. Tokohnya itu terus. Yang lebih bahaya lagi, purnawirawan ini udah bergabung dengan mereka. Dan menggunakan powernya untuk membackup si Rismond dan nah ini bahaya gitu loh. Kalau ini dibiarkan menjadi bola salju, ini akan menjadi disintegrasi bangsa. Kenapa Bung Firdaus sampai meminta presiden untuk turun tangan? Padahal kan ini pekerjaan presiden kan sangat banyak ya. Apa ini juga harus diurus presiden? Begini, kan seorang presiden, saya gini, kalau yang disibukin masalah ijazah saya mungkin nggak minta sama presiden karena saya siapa di bangsa ini kan gitu. Saya urus sendiri juga selesai kan gitu. Kayak kemarin ijazah saya dianggap palsu kan, saya urus sendiri selesai juga kan gitu. Karena kami memang kuliah kan gitu. Tetapi kalau udah berkaitan dengan mantan kepala negara, kan ada undang-undangnya yang memprotek itu. Kan kepala negara ini kan kayak Pak Jokowi. Beliau ini siapapun lah ya kepala negara ini terlepas dari isu sentralnya pada saat itu dia itu korupsi atau apa. Tapi setelah dia tidak jadi presiden, ini tetap ditutup rapat oleh undang-undang. Gitu loh. Nggak bisa itu kepala negara itu dioyak-oyak. Saya pernah mendemo seorang wakil presiden. Waktu itu saya dengan Pak Maijen Samsul Jalal. Depan Kejaksaan Agung. Itu masuk mereka sekarang itu. Ya, saya korlapnya. Saya korlapnya, saya ingin menyoal masalah dugaan korupsi berapa ribu triliun gitu kan. Saya korlap waktu itu dan sampai saya hampir diculik gitu kan. Waktu itu. Artinya kasus itu juga akhirnya membias kan, nggak muncul. Padahal kasus besar waktu itu sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Dan waktu Pak Jokowi jadi presiden kan kena imbas. Begitu dia jadi presiden, akhirnya Pak Jokowi ini dalam kondisi menjadi presiden yang kas negaranya kosong. Sampai mau defisit. Gitu kan. Sampai mau defisit Pak. Nah bersyukur wajahnya Pak Jokowi ini bisa dijual ke negara-negara lain, investor. Akhirnya kita mendapatkan dana segar, hutang piutang. Dan negara mana sih nggak punya hitung piutang? Amerika punya hutang. Negara Cina punya hutang. Cina yang kita anggap hebat aja punya hutang. Kalau kita berbicara malah berhutang, Pak Jokowi kan berhutang demi menyelamatkan anggaran negara. Tapi kalau seandainya pernyataan itu, sikap Pak Jokowi dan kabinetnya dianggap salah, ini kan sulit kita. Akhirnya kita mengerucut kepada kebencian. Padahal yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan berhutang untuk membangun. Kita bisa melihat kok dari mulai ujung Papua sampai ke Aceh semua terbangun kok. Sekarang ini yang orang bilang dulu Pak Jokowi akan mengadakan tol laut di Buli. Ya kan? Tapi ternyata tol laut itu bermanfaat. Kapal-kapal besar bisa menampung orang dengan gampang melalui jalur yang cepat gitu loh. Saya sudah merasakan itu kayak tol Surabaya Lombok kan gitu. Saya sudah pernah rasakan. Waktu saya nyalek kemarin, saya bawa mobil saya, lewat itu cuma 20 jam. Betapa cepatnya manfaat dari... Salah satu warisannya Pak Jokowi ya kan? Iya. Nah, jasa-jasa seperti ini kenapa sih dilupain gitu loh? Saya dulu orang pembenci Pak Jokowi, karena saya pendukung Pak Prabowo. Waktu 2014? Saya ketua umum, ya. 2009 saya. Dari 2009. Saya dukung Pak Prabowo dari 2009 sampai sekarang. Sampai sekarang saya di Gerindra. Saya
2009 di Pak Prabowo Mega Pro. Tapi saya belum bentuk organisasi. Di 2014 Prabowo Hatta Rajasa saya bentuk. Dan saya paling vokal, lebih vokal dari Rismon. Boleh intelijen buka. Yang bikin ribut tahun 2019 di depan Bawaslu saya, Bang. Sampai saya jadi TO. Egy Sujana ditangkap. Liu Sukarisma ditangkap. Semua ditangkap, Bang. Saya kabur, Bang, hampir sebulan. Handphone saya buang ke kali. Berarti sebenarnya Bung Firdaus ini diehard lamanya Prabowo ya? Iya dong, sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya kemarin nyalek di P3, terpaksa saya mendukung Ganjar karena saya nggak dapat kursi nggak dapat kuota untuk nyalek di Gerindra. Makanya terpaksa saya geser dulu ke P3. Yang penting saya bisa jadi wakil rakyat. Tapi kesempatan itu nggak ada. Karena saya nggak menang gitu loh kan, permainan akhirnya gitu. Nah, dalam kacamata hukum, ya apa yang dipersoalkan oleh gerombolan ini menurut Bung Firdaus, apakah benar ini palsu? Apakah emang ini harus ditelisik dengan pendekatan digital forensik atau kimia forensik? Karena kan ini fisik gitu loh, bukan produk yang sifatnya foto atau produk-produk digital. Gini mana? Saya tidak mengarah ke situ dulu. Itu lebih spesifik nanti. Tapi saya lebih pada pengaruh sosial, pergaulan. Dampak sosial dari pergaulan sekelompok ini gitu. Saya masuk di kolam yang sama dengan mereka dulu. Itu berarti temannya Egy Sujana. Iya, CS saya, profesor itu CS saya, teman perjuangan. Jangan-jangan kenal juga dengan Rismon. Nggak tahu kalau Rismon. Nggak Rismon. Kalau pemain baru ya. Ya, kalau Roy Suryo apa segala itu udah kita ditembak di patung kuda udah ditembak pakai gas mata, peluru tajam sudah. Jadi itu perjuangan saya dengan Bang Egy Sujana gitu loh. Jadi artinya saya merasa bingung ya, kenapa kalau saya masuk kelompok itu kok saya kayak jadi kesetanan gitu loh. Semuanya saya anggap, udah lo kafir. Lu nggak benar pokoknya. Pokoknya itu mereka tuh nggak mengkaji secara yuridis, secara pikiran yang normal ya, secara waras. Pokoknya intinya mau benar mau salah, gue tetap benar. Gitu loh. Pokoknya semua orang gue justifikasi. Ada kok video-video saya, mungkin intelijen masih pegang video-video saya pidato maki-maki Pak Jokowi karena saya bela Pak Prabowo. Ada. Gitu loh. Tapi kok sekarang terkesan bela Pak Jokowi? Setiap hari saya menyesali dosa saya. Karena saya sudah memaki-maki Pak Jokowi dulu. Setiap hari. Setelah Pak Prabowo ini masuk di kubunya Pak Jokowi. Dan saya pernah memusuhi Pak Prabowo. Oh gitu. Karena bergabung. Oh, waktu 2019? Ya, 2019 Pak Prabowo ketika kami lagi kencang-kencangnya. Ya kan? Ya, kan kami waktu itu kan memang udah nekat banget. Dan saya sebagai ketua relawan militan Prabowo, saya tinggal nunggu instruksi Pak Prabowo. Kalau kata Pak Prabowo, bakar semua anggota saya bilang bakar semua aja. Negara ini hancur. Sayangnya Pak Prabowo masuk ke sana, kita lagi nunggu instruksi itu. Tahu-tahu kita ditangkap-tangkapin. Pak Prabowo membujuk. Ya, Pak Prabowo malah kita disuruh masuk. Sempet saya musuhi Pak Prabowo itu sampai 1 tahun. Karena kesel gitu ya? Kesel banget gitu loh, gak terima. Pak Prabowo malah bergabung ke dalam kabinet. Iya, kita udah semangat-semangat mau bakar kota gitu kan. Itu lebih gawat lagi Bang. Kalau Rismon CS mah hanya keluar-keluar, ya elah. Kita itu udah bakar halte, udah bakar pagar. Nah, apa yang membuat Bung Firdaus berubah setelah setahun itu, kemudian berubah justru menjadi semacam diehard untuk Prabowo Gibran ini, yang di belakangnya ada Pak Jokowi? Saya merasa melihat Jokowi ini ternyata saya salah gitu. Saya pernah meneteskan air mata, kenapa? Karena saya pernah bersalah sama Pak Jokowi. Jadi segitu kejamnya saya terhadap beliau, memaki-maki beliau, menjustifikasi lah Pak Jokowi gitu. Ternyata beliau tuh membangun gitu, membangun bangsa ini gitu. Jadi saya merasa berdosa. Jadi benci kepada Pak Jokowi itu benci buta gitu, nggak ada dasarnya. Iya. Sama lah seperti si Rismon CS ini sekarang gitu. Dulu kebenciannya seperti mereka ini? Lebih Bang, kan saya bilang Rismon itu pemula Bang, kalau saya udah profesornya. Iya kan saya ketua umum. Iya. Ketua umum relawan militan Prabowo, saya profesornya Bang. Saya strategi, kamu serang sana, kamu di sana, kamu berapa ratus orang ke sana gitu. Saya arsiteknya dulu. Gitu. Salah satu arsiteknya di kubunya Pak Prabowo. Jadi saya merasa, saya pernah meneteskan air mata ketika saya, ya Allah, ternyata orang yang pernah gue hujat, Pak Jokowi yang begitu sabar, gue hujat, gue ini, ternyata orangnya membangun. Dan pernah nggak secara langsung Bung Firdaus ketemu Pak Jokowi kemudian minta maaf atau apa gitu? Ada kesempatan nggak? Nggak pernah. Walaupun keluarga saya nikah dengan adiknya. Oh, ya? Om saya Pak Anwar Usman kan nikah dengan
adiknya Pak Jokowi. Itu masih ada hubungan keluarga? Iya, masih ada keluarga. Iya, Pak Anwar Usman. Iya, masih keluarga kita lah, Om Anwar Usman, om saya gitu. Iya. Jadi ya itu bukan secara kekeluargaan lah, kita terlepas itu. Tapi saya melihat kinerjanya Pak Jokowi gitu. Saya melihat kok, aduh, seperti ini gitu kan. Artinya menyesal saya gitu. Begitu kerasnya, bayangkan dari 2014, 2019 Bang. Nggak henti-hentinya. Saya bikin kacau Bang, kacau Bang. Sampai saya jadi, bayangkan ya, anggota saya yang diperiksa di Polda Metro Jaya Bang, ditanya, lu kenal namanya Firdaus nih, rambutnya gondrong? Nggak kenal, digebukin Bang. Bahkan ada yang pinggangnya patah, dia jadi tapol. Pinggangnya patah, saya bisa munculkan dia. Karena nggak mau mengaku. Nggak mau mengaku saya, gitu. karena udah perjanjian kita. Saya bilang, jangan mengaku. Gitu loh. Jangan mencari saya di luar, kan kita perjanjian. Tim saya tuh udah terkonsep Bang. Kalau Rismond pemain pemula Bang, modal bacot doang. Kalau kami tuh udah binteknya Bang. Oh jadi Rismond ini pemain pemula, nol kecil. Kalau kata orang tuh nol kecil. Iya. Kalau saya udah wisuda, sarjana, dia baru nol kecil Bang. Dia sama si Roy Suryo baru pemain pemula Bang. Kalau dunia aktivis, karena kan saya dari 98. Berarti Bung itu padarnya Egy Sujana lah ya, sama-sama pemain lama gitu. Enggak. Kalau saya 98 Bang, nggak tahu Bang Egy kapan. Kalau saya 98, Iya. Noel apa segala itu, Sujatmiko apa segala sama saya Bang. Gitu. Nah, sekarang Bung menghimbau nih, meminta ke Presiden, orang-orang ini tangkapin aja deh. Di mata Bung Firdaus, mereka ini kan oleh sebagian orang kan dianggap itu bagian dari kritik sosial, itu bagian dari kebebasan bicara. Iya. Menurut Bung itu tepat nggak sih? Atau mereka hanya mencari-cari seolah-olah ini adalah bagian dari demokrasi? Masa memfitnah orang punya ijazah palsu itu bagian dari kritik sosial? Jadi di dalam hukum tata negara Bang, kan ada namanya kerangka hukum. Undang-undang dasar turunannya adalah undang-undang. Undang-undang turunnya adalah peraturan yang dibilang regulasi tadi. Artinya ketika undang-undang dasar mengatakan bahwa kalian bebas berpendapat di dalam pasal 28F, ya kan, undang-undang dasar 45. Kalian boleh berpendapat di hadapan umum untuk mengejawantakan aspirasi kalian. Tetapi ada batasan. Ya, karena udah ada turunan daripada undang-undang dasar itu, yaitu undang-undang. Di dalam undang-undang itu juga ada kecabangan-kecabangan daripada undang-undang, yaitu aturan. Aturan ini, peraturan itu, peraturan. Nah, itu harus dihargai dah. Aturan ini adalah cucu daripada undang-undang dasar 45 yang harus diterapkan. Betul. Dan dihargai dan dihormati oleh kita semua. Nggak bisa meloncat langsung, kami bebas berbicara karena menurut undang-undang dasar 45. Oh, itu pemahaman kalian yang salah. Karena undang-undang dasar 45, apalagi yang sudah diamandemen tahun 2001, nggak bisa dipakai lagi kalau sudah ada undang-undangnya Bang. Yang dipakai kita sekarang ini undang-undang Bang, bukan undang-undang dasar 45. Gitu loh. Undang-undang dasar 45 adalah rumah besar daripada undang-undang. Berarti mereka hanya berlindung di dalam undang-undang pasal 28F, bebas dong berbicara. Tetapi turunannya itu ada undang-undang organisasi, undang-undang pers, ada hak berbicara, hak menyiarkan, undang-undang organisasi pun dilihat, undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang organisasi massa. Kamu organisasi massa yang bergerak di bidang apa? Jangan kamu masuk organisasi massa dan bidang organisasi pendidikan, tetapi kamu ikut menyoal masalah ijazahnya Pak Jokowi. Salah. Kamu urus aja pendidikan. Kamu disuruh jual tahu, bina UMKM, urus aja UMKM. Jangan ikut-ikutan bicara masalah anggaran negara. Nah, ini yang kebablasan. Karena banyak organisasi yang dibentuk sekarang, hampir berapa puluh ribu, kewenangannya tumpang tindih Bang. Padahal di dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang organisasi, itu ada pasal 80, pasal berapa itu yang menyatakan bahwa organisasi tidak boleh kembar. Kewenangannya, namanya, nomenklaturnya, apa segala, tidak boleh kembar. Tidak boleh kembar. Nah, sekarang hari ini, organisasi advokat aja, kewenangannya ada yang kembar Bang, banyak yang kembar. Bahkan organisasi advokat yang sudah pecah, masih bisa jalan Bang, bisa nyumpah. Organisasi lama yang udah jalan, udah pecah, udah nggak ada izinnya Bang. Bahkan ketua umumnya nggak terdaftar di Ijen AHU, masih bisa nyumpah Bang. Nah berarti itu, orang-orang ini kalau tanpa ada semacam kepres dari presiden itu menurut dugaan Bung akan terus begini nih. Lolos dari sini mereka pindah lagi isunya begini. Lolos dari sini mereka pindah lagi, cari isu terus, cari kesalahan terus. Sebenarnya kalau impres atau kepres itu kan kita bisa melihat daripada situasi negara Bang. Kalau negaranya masih kondusif-kondusif, impres atau kepres itu atau dekret belum bisa dikeluarkan oleh presiden. Kenapa? Karena itu kan sifatnya urgensi ya, urgensinya harus ada. Jadi artinya di sini bagaimana caranya presiden itu bisa menggunakan pasal-pasal yang sudah ada dalam undang-undang yang sudah dibentuk ini untuk menjadi alasan
beliau dalam menginstruksikan Pak Kapolri untuk mengamankan mereka-mereka ini gitu. Ada kok pasal-pasalnya, undang-undangnya ada. Contoh seperti oportunitas, undang-undang kewenangan jaksa. Nanti nggak dituduh, wah Presiden Prabowo mulai otoriter nih. Sudah tidak. Orde baru. Tidak. Selama itu ada undang-undangnya tidak ada otoriter, Bang. Karena hukum Indonesia ini memakai hukum 3, Bang. Hukum adat, Anglo-Saxon, dan Eropa kontinental. Hukum itu harus tercatat dan tertulis. Kalau hukum itu tidak tercatat, berarti hukum itu hukum adat. Nah, harus ada rekomendasi dari ketua adat. Tapi kalau hukum itu menggunakan hukum tercatat, berarti hukum itu undang-undang, Bang. Kalau undang-undang itu udah tertulis, Bang, harus diterapkan, Bang. Gitu loh. Contoh sekarang undang-undang oportunitas, undang-undang nomor 16 tahun 2004, Bang, tentang kewenangan jaksa. Di pasal 35C, 35 huruf C, itu menyatakan bahwa jaksa ya diperintahkan oleh undang-undang untuk menyampingkan perkara pidana terkait dengan pejabat publik demi kepentingan umum. Jelas tuh bunyinya. Jelas pasal 35C. Jaksa dilarang menuntut kecuali kasus korupsi. Ya, kecuali kalau pidana khusus. Ya. Ini bicara ranah pidana umum, pemalsuan, 263. Itu tindak pidana korupsi beda ya? Beda. Nggak masuk di dalam ayat itu? Kalau semua khusus, kalau yang khusus itu pasti semuanya diterapkan dengan cara yang khusus. Tetapi kalau ini kan pidana umum. Pidana umum. Mereka berbicara masalah Pak Jokowi pemalsuan kapan? Yang namanya pemalsuan itu Pak Jokowi datang ke Jatinegara, bawa duit, dia bayar mesin orang yang mencetak, dia bayar, keluarlah ijazah dia, baru daftar ke KPU. Itu baru pemalsuan. Itu pemalsuan. Ya. Lainnya kan tanda tangan rektornya mengakui, dekannya mengakui, Bang. Sementara UGM-nya aja itu mengakui, Bang. Iya. Gitu loh. Hanya yang nggak mengakui kan Rismon sama sini doang. Bahkan teman-teman kuliahnya, dosennya memberikan pengakuan dan kesaksian juga. Ya, Oke lah begini, Bang. Konyolnya, Bang, kalau menurut saya konyolnya nih, Bang. Kalau saya mengacu pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, Jokowi oke lah konyolnya, dia benar ke Jatinegara. Malsuin benar, Bang, tapi saya rasa nggak mungkin lah Pak Jokowi wali kota masuk ke Jatinegara. Kalau misalnya atau di Pasar Solo lah ada percetakan seperti itu kan. Tolong dong ijazah saya bikinin S1. Bayar ya kan sekian juta kan gitu. Tolong cetakin konyolnya nih, Bang ya. Lalu Pak Jokowi daftar sebagai wali kota Solo. Pakai ijazah. Itu sah, Bang. Itu undang-undang, Bang. Terverifikasi. Terverifikasi, Bang. KPUD Solo. KPU Solo. Itu sah, Bang. Iya. Padahal itu hasil daripada kejahatan. Tapi negara sudah melegalkan. Karena sudah terdaftar oleh KPU. Karena ada hak verifikasi. Setiap kegiatan ada hak verifikasi. Baik orang mau jadi pengacara kek, mau jadi apa kek, di KPU kek. Itu semua ada hak verifikasi dalam lembaga tersebut. Nah, kalau Pak Jokowi bawa ijazah palsu ke KPU, lalu KPU memverifikasi, lalu dia lolos, hidup tuh barang, Bang. Barang mati bisa hidup. Ini kita misalnya berandai-andai kalau itu yang terjadi, itu pun tetap sah. Sah, secara de facto dan jure. Dan di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, jaksa penuntut umum wajib menyampingkan, Bang. Kalau kemudian misalnya sekarang nih dituntut, tetap bisa dikesampingkan. Tetap bisa kesampingkan, tetap. Karena sudah dianggap oleh negara. Itu tadi, oportunitas. Karena negara sudah menganggap sah, Bang. Yang kedua, Bang, masa kadaluarsa perkara, Bang. Masa kadaluarsa. Iya. Berapa tahun sih? Sesuai tuntutannya ya? Oh ya, sepertiga di atas tuntutan. Oh, sepertiga di atas tuntutan. Misalnya tuntutannya 6 tahun pemalsuan. Sepertiganya. Berarti dihitung dari Pak Jokowi ngeluarkan ijazah. Kalau Pak Jokowi ngeluarkan ijazah tahun 85, Bang, berarti di tahun 90-an dia bisa dituntut, Bang. Tapi kalau di tahun 2000, Bang, Jokowi dibebas, Bang. Basi. Basi. Expired, Bang, masa kadaluarsa perkara, Bang. Mereka ngerti. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka ngerti nggak sih? Ya. Kan kata pakar-pakar juga di gerombolan ini. Ini kan pakar-pakar teletabis, Bang. Ada Refli Harun. Iya, Refli Harun. Apalagi Refli Harun, Bang. Pakar tata negara, tapi dia tata boga, Bang, jatuh-jatuh. Refli Harun tuh hanya bisa bicara tata boga, Bang, bukan tata negara. Tata negaranya ngaco, Bang, dia. Gitu loh. Makanya semi provokator tuh dia tuh. Si Refli Harun. Karena kalau berbicara itu nggak terkonsep gitu loh. Pokoknya tendensius. Menyudutkan dan terkesan apa justifikasi yang diberikan oleh Refli itu terkait masalah Pak Jokowi atau Gibran. Iya, tendensius, Bang. Pokoknya salah aja. Gak netral. Dia padahal mantan media, Bang, mantan wartawan seperti saya. Tapi dia gak netral, Bang. Gitu. Dia podcastnya nggak jelas sih, menyudutkan pemerintah terus. Termasuk juga mantan ketua KPK Abraham Samad, ya kan? Iya, yang saya sesalkan itu satu kolam itu semuanya. Satu kolam tuh, kenapa jadi nyemplung ke situ Abraham Samad gitu loh. Padahal dari posisi aman kemarin, duduk manis saja dapat jabatan sebenarnya. Tapi nggak tahu lah, mungkin dia cepat mau masuk surga ya kan, mau cepat mati, mau ngeliat bidadari kan gitu. Nah,
Solusinya menurut Bung Firdaus ini memang harus dengan semacam regulasi dari presiden deh. Kalau nggak mereka ini lolos satu, bikin lagi gara-gara. Kira-kira ini berdiri sendiri atau ada istilahnya sutradaranya nggak sih ini? Kalau presiden mengeluarkan regulasi, karena presiden kan nggak sembarang mengeluarkan regulasi, Iya. Kecuali ada keputusan bersama dengan DPR kan gitu. Harus ada juga DPR itu menggunakan hak interpelasinya kan di dalam sidang paripurna dan lain-lain. Jadi di sini nggak bisa juga semerta-merta orang-orang itu meminta pada presiden untuk mengeluarkan dekret atau kepres. Itu kan harus ada hal yang krusial di negara ini, kecuali di negara itu kacau, pembakaran di mana-mana, pemberontakan di mana, baru dekret itu bisa. Tapi kalau negara ini masih aman-aman saja, pakai undang-undang yang biasa aja bisa kok Bang. Dia menggunakan hak oportunitas semu. Hak oportunitas semu itu yaitu kewenangan dia sebagai presiden, kepala negara, beliau. Atau himbauan barangkali ya. Enggak, jangan. Enggak gitu juga. Sebenarnya gini, Pak Prabowo itu ikutin cara Pak Harto aja. Panggil Kapolri pelan-pelan. Saya minta semua diselesaikan. Jadi cukup ya? Cukup udah gitu loh. Nggak usah banyak keluar-keluar Pak Prabowo itu. Cuma Panggil ikutin, Kapolri. panggil Kapolri, saya minta semua diselesaikan. Selesai itu. Udah selesai itu Pak. Karena kalau udah diselesaikan, dia selesai gitu. Kapolrinya selesai gitu. Saya maunya kayak gitu Pak Prabowo. Jadi jangan terlalu banyak keluar-keluar. Cukup diam aja, duduk manis dan banyakkan senyum seperti Pak Harto. Tapi yang aturannya jalan. Direspon oleh presiden adalah kita sama-sama tahu itu, Bung. Dalam rapat, dalam pengantar rapat kabinet paripurna sekitar minggu lalu ya. Iya. Pak Presiden sempat menyinggung. Kok sekarang rame ya mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi? Iya. Heran. Jangan-jangan nanti ijazah akabri lisan juga dipersoalkan. Gitu. Hanya itu loh komentar dari Presiden. Belum mengarah seperti yang Bung Firdaus maksudkan. Itu gimana? Ya karena gini, karena penyakitnya kan ini belum berdampak luas. Baru segerombolan emak-emak yang giginya ompong itu kan yang sering provokasi-provokasi di persidangan. Lalu dengan si Rafli Harun CS ya kan, dengan si Dr. Tifa, si Roy Suryo ya kan, itu aja yang lalu ditambah lagi dengan si Ahmad Kojinudin pengacara yang nggak jelas itu kan, yang sering ngamuk-ngamuk di persidangan. Gitu. Jadi artinya di situ rombongan itu aja yang bisa sebut itu. Yang selalu bikin gaduh di Indonesia ini. Dan kenapa nggak bisa dibuat jerak gitu kan? Nah sebenarnya organisasi advokatnya si Ahmad Kojinudin ini apa sih? Nah itu juga ditegur gitu loh. Kalau organisasi advokatnya tidak bisa mendidik dia, ya menyidangkan dia di sidang etik karena dia udah terlalu banyak ngoceh-ngoceh tentang hinaan terhadap Pak Jokowi, ya berarti bekukan saja organisasi advokatnya. Gunakan kekuatan atau kekuasaan oportunitas Pak Prabowo. Panggil Menkumham, bekukan organisasi advokat. Bisa. Jadi menurut Bung Firdaus ini negara harus tegas turun dong. tangan juga harus ya. Tegas. Kalau nggak Pak Jokowi akan diobok-obok terus nih. Diobok-obok terus. Karena kita pasca Pak Prabowo dipilih oleh rakyat, kita tuh mendambakan Pak Harto jilid 2. Karena negara Indonesia nggak bisa lepas dari sistem Pak Harto. Belum bisa. Gitu loh. Sistem apa yang Bung maksudkan? Ya sistem agak semi-semi Korea, agak semi Cina lah. Gitu loh, agak semi-semi Amerika. Karena terlalu dibiarkan kalau demokrasi seperti ini. Melunjak. Kita ribut terus. Ribut terus. Oh. Gitu loh. Saya mengidamkan presiden itu kayak Kim Jong Un gitu kan. Iya. Rapat itu orang buang gas aja kagak berani kan gitu. Ini kan kebingungan para politisi, kemudian juga penyelenggara negara kan, ketika civil society kan mereka selalu merasa bangga dengan istilah mereka representasi dari civil society ya kan. Iya betul. Nah jadi manifestasi dari civil society mengawasi pemerintah adalah memberikan kritik. Iya. Tapi kalau kita coba tracking ya, kita tidak pernah melihat mereka tuh benar-benar memberikan kritik misalnya terhadap kebijakan, program kan gitu. Iya. Selalu yang sifatnya ujaran kebencian, turunkan Gibran, ya kan, penjarakan Jokowi itu lebih terus. Ke pribadi, iya. dan lebih kepada hal yang merusak reputasi Presiden Jokowi. Ya, sekarang betul, juga dari Mas Wapres gitu loh. Betul. Itu gimana menurut Bung? Benar nggak sih manifestasi dari kita berdemokrasi harus dengan cara-cara konyol seperti mereka? Kan saya udah bilang sama Kang Mas tadi waktu kita mulai acara ini, saya udah bilang. Undang itu tadi. Iya, bukan undang-undang. Kalau masuk ke kelompok itu kita kesetanan, nggak tahu ada apanya gitu loh. Bingung saya juga. Saya yang waras jadi kesetanan masuk kelompok itu gitu. Ini kelompok ini kayak udah macam dikutuk sama Tuhan di Indonesia biar menjadi pengacau, dikutuk gitu. Jadi bahan hina-hinaan nantinya gitu.
Nah, Bung, oke, kita tinggal menunggu nih. Bung kan sudah sampaikan pesan ini ke Pak Presiden ya, dan kita berharap Pak Presiden mendengar diskusi kita nih ya kan. Nah, sekarang kan Pak Jokowi sudah memasukkan gugatan ya kan, pelaporan lah ya kan ke PMJ dari netizen atau masyarakat yang ada di ruang publik. Yakin ini Bung bahwa mereka ini masuk semua ini. Menurut Bung sebagai orang yang mengerti hukum dan juga berlatar belakang advokat, pasal-pasal yang dituduhkan atau dikenakan kepada Grobolet ini sudah sangat pas, bisa nggak langsung menjerat mereka semuanya? Saya belum melihat secara spesifik apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi yang saya tahu itu salah satu pasalnya Undang-Undang ITE pasal 32 tuh ancaman hukumannya 10 tahun kalau nggak salah ya. Dia mengambil video milik Pak Jokowi lalu diedit sehingga mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Itu juga kayaknya masuk tuh 10 tahun. ITE berarti ya? ITE masuk itu. Ya minim-minim 6 tahun atau 5 tahun ngandang lah itu. Ngandang ya? Ngandang. Semuanya masuk gitu? Bisa masuk semua. Yang ikut statement juga bisa masuk. Itu baru satu pasal itu. Sebenarnya banyak pasal yang bisa diterapkan itu, tapi gitu. Karena banyak orang bersiap-siap ini Bung. Mau bakar kambing guling kalau mereka masuk itu. Saya di luar Pak, saya udah pesan sapi Pak. Mudah-mudahan si Rismon di penjara sama Dokter Tifa kan gitu, sama si Roy Suryo. Kalau dia udah di penjara saya potong sapi Pak. Dan gitu. Kita nggak bisa menerima bahwa ini pembungkaman aktivis, tidak bisa, pembungkaman demokrasi kalau memang terbukti di pengadilan ya kan, mereka tidak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau mereka menyatakan bahwa mereka itu aktivis, saya akan bertanya sama mereka, ya kan, alas dasar hak kamu sebagai aktivis apa? Kalau saya aktivis jejak digital saya jelas, 98, ya kan, tahun 90 sekian, tahun 2000 sekian, saya aktivis jelas semua ada, datanya berkasnya ada saya sebagai aktivis. Nah kamu sebagai aktivis apa? Aktivis bagian ngaco. Kalau aktivis yang benar kayak saya, otaknya masih normal, waktunya nyerang, waktunya sadar kan gitu. Tapi kalau mereka kan gaspol semua kayak ada pesanan gitu loh. Ada pesanan? Kayak ada pesanan dari siapa gitu kan. Saya juga sampai membacanya ini apa ada pesanan atau apa sih, kayak nggak wajar kalau orang waras, aktivis waras tuh nggak kayak gitu itu. Kalau saya sih mendengar kabarnya bukan pesanan Bung Firdaus. Kesurupan. Ada semacam hadiah. 16 senilai 16 M yang disampaikan oleh Egy Sujana itu. Kalau itu ya. Pemantik lah. Saya nggak bisa karena itu karena kan itu kan digulirkan oleh Egy Sujana press conference loh itu. Iya, karena itu kan dipromokan oleh salah satu partai kan. Iya. Saya nggak berani colek itu. Iya. Saya nggak bercolek itu. Saya tetap menghargai kearifan lokal. Kita berpolitik. Saya nggak berani komentar. Tadi kan ada yang request. Iya. Itu kan request dalam bentuk lain sebenarnya. Ya, sebenarnya menyerang Pak Jokowi pribadi. Tapi kan kita tahu bahwa partai itu kecewa sama Pak Jokowi pasca ditinggalkan. Dan kalau kita berbicara masalah partai itu mempromosikan dengan uang 16 miliar, kalau ada orang yang bisa siapa yang bisa membuktikan bahwa Jokowi palsu, Pak Jokowi 16 M. Tetapi kan itu multitafsir. Artinya multitafsirnya belum tentu juga itu untuk menyerang Pak Jokowi. Kemungkinan beliau udah tahu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Karena Pak Jokowi pernah diverifikasi oleh partai mereka kan gitu. Bisa saja seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga orang yang memberikan sayembara. Mungkin bisa juga untuk memantik agar mereka tuh berpikiran waras nih, rombongan Pak Egy Sujana. Lo waras deh gitu loh. Bu Megawati aja bicara kok. Kalau lo bisa bilang itu ijazah Pak Jokowi itu palsu, gua kasih lo 16 miliar. Artinya kan ngeledek sebenarnya. Sebenarnya ngeledek mereka gitu loh. Bukan benar-benar sebuah sayembara. Bukan sayembara untuk menjatuhkan Jokowi sebenarnya. Sebenarnya Bu Megawati juga ngeledek karena partai gue udah mereksa gitu loh. Kita yang daftarin. Kita yang daftarin. Dari wali kota, gubernur sampai presiden kan gitu. Nah, karena kalau kita bicara masalah pemeriksaan secara komprehensif di dalam undang-undang pidana, semuanya harus kena tuh. Kena ya. Kalau Pak Jokowi dituduh ijazah palsu berarti KPU-nya harus ditangkap. Minimal pasal 55 dan 56. Partai mengusung juga yang tanda tangan rekomendasi Pak Jokowi harus ditangkap. Kan ribet. Makanya dikeluarkanlah regulasi dan undang-undangnya di dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kewenangan jaksa untuk menyampingkan perkara kalau berkaitan dengan kepentingan umum. Gitu loh. Jadi itu sebenarnya gitu loh. Kalau mempermasalahkan ijazah Jokowi ini, orang se-Indonesia ini separuhnya di penjara, Pak.
Kenapa Pak Jokowi dengan santainya masuk KPU, jadi wali kota dua periode? Berarti orang Solo yang dukung Jokowi di penjara juga dong. Siapa yang dukung Jokowi di penjara juga? Itu hukum pidana, Pak, yang berbicara. Undang-undang hukum pidana mengatakan bahwa kalau ada orang berbuat jahat, lalu didukung oleh orang lain, maka ada pasal-pasal turunannya, Pak, yang berkaitan dengan itu. Karena dia mendukung. Karena semua mendukungnya. Jadi yang berapa ribu orang atau berapa juta orang yang coblos Pak Jokowi itu di penjara semua, Pak. Mau berapa negara ini nyiapin anggarannya, Pak? Ambruk dong negara kita. Itu konstruksi hukumnya seperti itu, Pak. Gitu loh. Tapi kalau mereka bicara tentang hal yang tendensius, udah nggak nyambung, Pak. Saya nggak bakal pusing kalau debat dengan mereka, Pak. Makanya kalau debat dengan mereka, saya taunya udah dah. Nah, memang mereka kan selalu memberikan label diri mereka itu kan aktivis. Iya. Nama kelompoknya mereka aja kan tim pembela ulama dan aktivis. Aktivis sampai bingung. Iya. Apa urusannya? Aktivis musim hujan, Pak. Ijazah. Dia memperkarakan soal ijazah Pak Jokowi, tapi menggunakan tim pembela ulama dan aktivis. Emang ada urusan apa dengan ulama terkait dengan ijazah palsu? Gimana ya, Bu? Aduh, saya gak berani kalau urusan di agama, karena mereka memang dari dulu tuh bawanya agama, selalu menggunakan kendaraan agama aja. gitu loh. Jadi saya sebagai orang Islam juga, lu kenapa sih harus bawa agama gitu? Sementara mulut lu kotor gitu. Jadi agama kita aja tercoreng, Pak. Agama ini kan milik dunia, orang Islam sedunia, Pak. Mereka tim pembela ulama yang mana? Ulama yang nyalain aja, nyantai-nyantai aja, kok nggak ada yang dikejar-kejar. Kalau ulamanya soak, provokator, ya ditangkap sama negara lah. Gitu. Dan buktinya ulama-ulama yang istilahnya ulama seperti Wali Kutub dan lain-lainnya, santai-santai aja tuh. Iya. Malah merangkul pemerintah. Nah, gitu. Bu Firdaus, mereka ini kan menolak semua rule of game dari hukum ya. Misalnya sudah ada pernyataan dari rektor bahwa Jokowi benar adalah alumni kami. Iya. Kemudian forensik dari Mabes Polri, Barreskrim itu sudah mengeluarkan juga hasil forensiknya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Mereka tampik semua. Mereka malah ingin supaya ada pihak ketiga, dalam hal ini ahli forensik internasional, ya kan, untuk memeriksa supaya ini fair. Itu gimana tuh, Bu? Sampai bawa-bawa pihak luar segala untuk membuktikan itu. Otto Hasibuan lulusan Universitas UGM, Pak. Dan ada beberapa pejabat yang lulusan hukum UGM. Kenapa mereka nggak berbicara hari ini? Kenapa mereka nggak melakukan hal yang sama seperti si Rismon dan si Roy Suryo? Karena mereka tahu, Pak, ada undang-undangnya yang melarang itu. Nggak usah mempermasalahkan itu. Tetapi mereka, ahli teletabis, ahli forensik apa sekali ini, memaksakan kehendak. Saya alumni UGM. Seakan udah mereka aja yang paling hebat. Ribuan mahasiswa UGM yang lainnya nggak hebat. Seakan mereka aja yang pahlawan gitu loh. Pakar telematika. Pakar teletabis dan telematika. Gitu. Padahal mereka keilmuannya baru bisa dilakukan apabila ada persidangan. Tapi kan kapan mau persidangan, ada undang-undang oportunitas. Sementara jaksa penuntut umum dilarang mempermasalahkan itu. Gitu loh. Kalau berkaitan dengan pejabat publik yang berkaitan dengan kebijakan kepentingan umum. Kepentingan umum tidak seperti Jokowi. Dia pejabat publik, ada masanya. Kalau Jokowi diganggu, masanya pasti turun semua dan pasti dipenjara masanya. Beribut lah mereka. Lah mau menjarakan orang separuh Indonesia, Pak, ya perang saudara, Pak. Itu udah dibilang kepentingan umum. Benar-benar ya. Gitu loh. Nah, berarti memang mereka ini sebenarnya menjadikan narasi Pak Jokowi punya ijazah palsu itu cuman sebagai topeng aja ya. Sebenarnya mereka hanya ingin menurunkan atau menjatuhkan reputasi Pak Jokowi sebenarnya. Kalau saya boleh mengutip dari salah satu bahasa Rocky Gerung salah satunya. Ini mereka ini bajingan tolol, Pak. Oh, itu membahasnya Rocky Gerung seperti kalau itu, saya boleh ngutip ya, Pak. Ini mereka segerombolan bajingan tolol gitu. Itu Islam Rocky Gerung. Rocky Gerung ya. Dan satu kolom dengan mereka sekarang gitu. Salah satu kolom dengan mereka Rocky Gerung gitu. Saya boleh mengutip itu rombongan bajingan tolol. Bayangkan, Pak. Rismon mengaku ahli forensik. Dia lulusan Jepang. Tapi ketika dia kerja, buka baut, Pak, di kilang minyak, buka baut, Pak. Oh, iya? Ilmu forensiknya sama sekali nggak berguna, Pak. Bung melihat atau hanya mendengar? Dia ngaku sendiri di podcast, dia bilang saya buka baut katanya. Saya ahli elektro, ahli forensik, tapi saya kerjanya buka baut kata dia gitu. Buka baut apa? Buka baut kilang minyak. Kan nggak gokil, Pak.
Gitu loh. Berarti ilmunya kan nggak kepake sama sekali. Jangan sama negara, sama perusahaan swasta aja nggak pakai kan gitu. Ya, sama seperti Roy Suryo, ahli telematika, ya kan? Tapi ketika dia melamar pekerjaan dan diterima oleh negara, negara menyelidiki dia, oh ini pantasnya bukan teletabis, jadi toknya menjadi guru olahraga. Ya udah kamu jadi menfor aja kan gitu. Jadi ilmu mereka berdua ini nggak kepake sama sekali, Pak. Termasuk Dokter Tifa gitu loh. Dokter Tifa ngaku dokter, tapi lu prakteknya di mana? Iya. Kerjanya apa? Kerjanya gibah mulu gitu. Padahal kan dokter kan harusnya dia dokter harusnya meriksa orang sakit gitu kan. Kenapa dia yang jadi sakit kan gitu. Dan bahkan yang terakhir kita dengar malah Rizwan itu sudah ada jawaban dari tempat dia lulus di S2, dia di Tokyo, di S3 di Jepang, bahwa dia nggak terdaftar malah. Nggak terdaftar kan? Dia kacau. Jadi, kok seperti menepuk air di dulang, seperti kita sendiri. Nah, jatuhnya sekarang. Nah justru sekarang pendukungnya Pak Jokowi serang balik, laporin lagi kalau udah ada pernyataan dia tidak terdaftar. Nah itu jadikan bukti, alat bukti untuk melaporkan Rizwan, gitu loh. Nanti pembuktian nanti kita bergulirkan lagi di Polda. Bahkan saya dengar dia itu sebenarnya dosen tapi di Unram, kalau nggak salah di NTB. Di Mataram. Mataram ya, NTB. Nah, dosen. Padahal kan dia sebenarnya kalau dia mengajar aja tanpa ikut-ikutan seperti ini kan sebenarnya dia punya karir dan prospek lah. Iya, kan? betul. Tapi karena sudah masuk ke kolam yang apa tadi istilahnya? Istilah Rocky Gerung tadi. Iya, kolam bajingan tolol gitu. Nah, Bung, sebagai sebuah kebijaksanaan ya dari pemerintah atau dari negara lah ya, negara bukan dari pemerintah. Karena memang ini suasana gaduh terus. Iya. Selagi orang-orang ini yang dengan alasan ini bagian dari kritik dari publik ya kan, itu kayaknya ini gak akan pernah selesai. Stabilitas politik kita dibikin suhunya tinggi terus. Jadi pemerintah kapan mau bangun? Gak pernah kita mendengar mereka misalnya program pemerintah, program prioritas Pak Prabowo, mangga. Misalnya MBG, ya kan. Misalnya masalah penyediaan rumah gratis, ya kan, dan antara misalnya atau koperasi desa itu kan kebijakan. Kita nggak ada tuh bersuara tentang kebijakan. Selalu yang diserang itu yang sifatnya pribadi dan nggak pernah juga pribadi presiden atau keluarga presiden Prabowo, tapi selalu ke arah Pak Jokowi dan Gibran. Jadi kelihatan. Ini tendensinya memang hanya untuk menurunkan reputasi. Apa Bu Firdaus melihat ini sebenarnya arahnya menuju 2029 oleh bohir yang membayar? Kalau saya sih nggak ke situ karena ini penyakit lama. Oh, penyakit lama. Penyakit lama yang udah saya deteksi. Jadi ini emang udah penyakit tapi kebetulan aja ada orang berkepentingan nanggep mereka. Kalau ini kan mereka semacam orang pemain wayang, segerombolan orang pemain wayang yang ini ada nih wayang yang lucu nih, ini yang cewek wayang nih aja gitu. Berapa tarifnya udah dibayar? Jadi kebencian itu sudah ada di sini mereka sejak lama. Itu penyakit lama. Jadi sebenarnya kita juga ya kalau kita berbicara, kalau kita tarik garis ke belakang lagi, Indonesia itu tersandra dengan geopolitik internasional. Sehingga Indonesia ini sulit banget menerapkan independensi sebagai negara yang merdeka. Karena ada kepentingan Rusia, ada kepentingan Amerika, kepentingan China, kan, blok Barat, blok Timur. Sehingga Indonesia ini ada beberapa kelompok yang memang dipiara oleh blok-blok itu. Akhirnya ketika berbeda pandangan politik jadi tajam sekali perselisihannya gitu, tajam sekali. Makanya saya bilang tadi udah dari awal sebelum Pak Jokowi, sebelum Pak SBY jadi presiden atau sebelum Bu Mega itu memang udah Indonesia udah tersandra dengan geopolitik internasional. Ditambah lagi para pemimpinnya ini ya banyak sekarang orang-orang yang menjadi pejabat sekarang ini atau menjadi ini ya belum memenuhi standar standar nasional Indonesia lah, SNI gitu kan. Tahu-tahu ya, ada orang menteri pertanian ya kan misalnya ya, atau kepala dinas pertanian masuk aja walaupun dia dari dinas pendidikan gitu. Nggak nyambung kan, pendidikannya nggak nyambung, nggak linear gitu. Akhirnya kacau balau lah. Semakin kacau balau dan ditambah lagi mereka tidak mungkin kalau pejabat di luar negeri, contoh di Indonesia lah ya. Pejabat itu minimal dia menguasai 9 komponen strategis. Ipolek Sosbud Hankarnas Geodemokonsos. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, demokrasi, apa segala itu kan. Artinya di sini itu bisa didapat di Lemhanas. Nah pejabat-pejabat yang sekarang ini diangkat kan nggak semuanya lolos Lemhanas. Lemhanas ya. Ya kan?
Nggak usah kita bicara masalah menteri lah, yang di bawah ini kan harusnya ada pendidikan Lemhanas kayak semacam kepala dinas apa dioper ke Lemhanas, dipaksa gitu loh mereka untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Gitu. Kalau di era Orba kan memang seperti itu. Seperti itu kan, jadi canggih semua. Visi baik dari Orde Baru Iya, ada juga. Ya, mencetak orang jadi profesional gitu. Ya kan? Nah, Pak Prabowo serasa udah harus melakukan itu. Agak sedikit mencontoh Pak Harto lah gitu. Nah, Bung, sebagai sebuah closing statement ya, apakah mereka ini akan berhenti ya setelah proses persidangan selesai dan memang mereka terbukti memang melakukan tindakan kriminal yang sifatnya mencemarkan nama baik dan ujaran kebencian itu? Apakah ini akan selesai ketika itu sudah ketuk palu atau wah muncul lagi nanti variasi yang baru atau gimana, Bu? Kalau selesai saya rasa karena manusia-manusia ini nggak ada kesadaran, selesai enggak? Oh enggak ya? Ya. Walaupun mereka ini sudah masuk Ya, semua, ini barang tapi ini berkurang ya. Oh berkurang Ya, kalau setelah di penjara di dalamnya dibogem ya kan tengah malam jam 12 disuruh minum air kencing dimasukin ke lubang tikus, saya rasa kapok juga dia gitu. Tapi yang saya dengar justru mereka ini sudah dikasih semacam pemahaman kalau toh kalian masuk, kalian tuh tahanan politik begitu. Katanya bukan tahanan kriminal, tapi tahanan politik gitu lah. Karena melawan pemerintah. Kalau tahanan politik, orang yang berkegiatan tentang politik. Kalau pidana uang berurusan dengan jadi ini bukan tahanan politik. Bukan tahanan politik lah, lebih tahanan kriminal. Ngapain tahanan politik? Gimana tahanan politik kalau dia mengkritik pemerintah, membangun karena pemerintahnya nggak benar misalnya kan dalam pembangunan, boleh. Lah kaitan dengan ijazah Jokowi apa urusannya dengan politik? Oh itu berarti nggak ada kaitan. Jokowi orang biasa. Tetap misalnya yang banyak tikusnya gitu. Iya, tikus. Baik, Bung Firdaus Oiwobo. Iya. Sampai kebalik-balik. Iya. Terima kasih dan memang kita akan tunggu kalau menurut perkiraan sih sebulan ya ini bisa selesai di persidangan nanti. Sebulan. Enggak, sebulan lebih. Sebulan lebih ya. Sebulan lebih baru sidang. Karena kan saya tahu mereka gitu loh. Mereka pasti ngulur-ngulur waktu, ada yang sakit gigi lah, apa nggak datang. Mereka sudah siapkan banyak pengacara, sampai 1.000 pengacara. Berarti kan mereka nggak ngerti hukum acara ya. Saya udah nyiapin ratusan pengacara untuk backup Pak Jokowi di pembasmi. Udah siap. Untuk melawan ribuan pengacara itu. Siap kami. Baik.